Bapak Ibu guru dan yang saya banggakan adik-adik semua yang ada di sini. Nah, hari ini izinkan Bapak perkenalkan diri dulu ya. Nah, nama Bapak Torang Gunawan, agak cadel memang. Jadi namanya Torang Gunawan. Coba disebutin. Iya. Takut jadi Torang Sumiru kan salah ya. Ini nama Bapak Torang Gunawan. Jadi Bapak tinggalnya di Maja. Ada yang udah pernah ke Maja? Yang ke Maja pasti nonton CTV ya? Iya kan? Jadi Bapak tinggal di Maja, bertugas di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Maja. Nah, jadi hari ini kita temanya apa? Ayo, ada di depan. Pengembangan keterampilan dasar siswa dalam pemanfaatan lahan taman sekolah. Jadi Bapak ada dua materi nih, tentang taman sama tanaman hias. Kan kalau taman identik juga dengan tanaman hias kan. Gak mungkin taman ditanamin cabai kan, atau sayur kan. Nah, jadi mau yang mana dulu nih? Mau tanaman hias dulu atau taman? Yang cewek-cewek kayak tanaman hias dulu nih kayaknya. Taman dulu. Oke deh, kita mulai taman dulu ya. Dua-duanya nanti ini Bapak jelasin. Nah, jadi kita buka dulu. Ini dia. Taman. Ada yang tahu nggak adik-adik pengertian taman apa? Angkat tangan dong. Yang tahu pengertian taman. Ayo. Yang ada di imajinasinya apa tentang taman? Ayo. Angkat tangan coba. Ayo. Belajar percaya diri. Ayo. Nah, iya. Coba. Nih. Maju deh. Yang lain diam, jangan aing-aing. Kita jawab tuh bisa, temennya maju aing-aing. Naon aing-aing? Ayo. Izin karena Ya. bisa. Sudah. Taman itu di bayangan saya indah dan terus kedamaian. Betul, taman itu jangan terlalu sulit dibayangkan ya, ibaratnya di imajinasi ada juga apa tuh taman indah bisa, unik juga bisa, seni juga bisa itu taman. Jadi kalau kita garis bawahi, nah ini dia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya, berdasarkan KBBI, itu taman itu adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga. Nah, simpel itu aja, yang ditanami dengan tempat rekreasi juga bisa, tempat belajar juga bisa, kayak ada taman nasional misalkan kan, seperti itu. Nah, taman ini fungsinya buat apa coba adik-adik? Kenapa harus ada taman? Kenapa? Angkat tangan dong, masa jangan jauh-jauh, angkat tangan. Ayo. Kenapa harus ada taman? Kan pasti ada fungsinya kan? Kenapa taman harus ada di sekolah misalkan? Ya kan? Coba kalau adik-adik ke gedung-gedung misalkan atau ke perkantoran pasti akan selalu ada taman kan? Baik di rumah sakit pun ada taman. Kan pasti ada fungsinya kan? Taman itu dibangun. Oke, sekarang Bapak jelaskan ya. Jadi fungsi taman itu ada banyak ya. Nah, ini nih coba dibaca. Fungsi taman menurut fungsi estetikanya adalah menambah keindahan dan keasrian bangunan di sekitarnya. Jadi misalkan di sekolah kita ini ada taman. Jadi sekolah kita makin indah kan. Misalkan kalau di rumah adik-adik nih, di rumahnya punya taman tidak? Misalkan kalau ada punya taman nih di depan halaman rumahnya, menambah keindahan rumah kan? Iya, jadinya betah di rumah kan?
Begitu juga biar betah di sekolah. Gitu ya. Jadi fungsi taman itu dalam estetikanya adalah menambah keindahan dan keasrian bangunan di sekitarnya. Kemudian, nah contohnya seperti apa nih? Jadi ada contoh simpel sederhana aja ya. Nah ini contoh sederhana taman di sekolah. Nanti adik-adik bebas sesuai dengan kreativitasnya nanti ya. Tapi yang di depan ini contoh dulu ya. Nah ini dia tamannya. Jadi ada misalkan kalau yang di sini kan dia ada tulisannya kan SMA misalkan. Nanti di sini bisa SMP F4 gitu. Atau cara menanamnya dibuat berseni, dibuat agak-agak belok-belok dikit gitu. Jadi ada seni, dibikin lingkaran di bawah pohonnya, atau dikasih tambahan ban, dicat, bisa seperti itu. Gimana kreativitas nanti ya? Gitu. Nah, terus taman punya fungsi lagi. Nah, taman punya fungsi lagi sebagai fungsi fisik. Nah, yang tadi dibilang playground itu. Jadi taman itu tidak sekedar hanya kita menanam. Jadi taman bisa jadi tempat menyalurkan hobi. Misalkan apa hobi adik-adik? Main sepeda. Bisa di taman, misalkan jogging atau membaca buku. Kan kalau membaca buku kita butuh di tempat yang tenang kan? Iya, biasanya kalau di taman itu tenang, adem. Yang keduanya tempat berekreasi, biasanya sambil duduk-duduk sama keluarga, sama teman-teman, biasanya kan gitu. Misalkan kunjungan ke Taman Jatinangor di Sumedang, itu bisa sambil berkreasi. Kemudian ada fungsi lagi taman itu. Nah, ada fungsi ekologis di situ. Nah, misalkan yang pertama, meningkatkan kualitas dan jumlah air tanah. Ada yang bisa bantu jelasin tidak? Kenapa tuh taman? Kenapa tadi taman itu mampu meningkatkan kualitas dan jumlah air tanah? Coba, kan tanaman itu ada akar kan? Nah, akar fungsinya apa? Bisa menyimpan air. Jadi semakin banyak tanaman di taman, semakin meningkatkan kualitas dan jumlah air. Betul. Kedua, sebagai habitat burung dan serangga. Kenapa bisa sebagai habitat burung dan serangga? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Jadi misalkan kita ambil contoh serangga dulu. Kan kalau kita tanaman di taman itu bunga-bunga, kan banyak serangga ya kan. Jadi sebagai habitat serangga, mencari makan, berkembang biak, habitat tempat tinggal. Begitu juga dengan burung. Misalkan kayak seperti di sekolah ada pohon-pohon yang tinggi, biasanya kan burung suka bersarang ya, bersarang, bikin sarangnya, bertelur, ya kan. Nanti telurnya menetas. Jadi ada perkembangbiakan jadinya. Itulah ekologis namanya. Yang ketiga, mengurangi CO2 ini apa? Ada yang tahu nggak CO2 apa? Apa CO2? CO2. Jadi mengurangi karbon dioksida dan menambah O2. Apa O2? Oksigen. Kenapa bisa menambah oksigen kalau banyak taman? Ayo, Bapak putar-putar lagi nih. Kenapa jadi kalau banyak taman banyak oksigen? Karena tumbuhan mampu mengeluarkan oksigen, betul. Makanya kalau banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman, sejuk kan? Sejuk, teduh, nggak kepanasan. Kita bernapas juga lega, iya kan? Coba kalau di
tengah-tengah yang nggak ada pohon, kita kepanasan kan, itu contohnya. Jadi itu fungsi taman tadi sebagai apa namanya, ekologis tadi. Nah sekarang fungsi yang paling krusial sebetulnya ini, fungsi pedagogis. Jadi taman itu ada fungsi pedagogisnya juga. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap tanaman ya, bukan terhadap yang lain, terhadap tanaman. Kenapa? Ayo adik-adik, kenapa bisa taman itu malah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap tanaman? Ayo. Selamat pagi. Iya, semangat biasa. Ayo, biar semangat. Kenapa tadi? Dengan adanya taman mampu menumbuhkan rasa sayang adik-adik terhadap tanaman. Misalnya, Bapak kasih contoh misalnya. Adik-adik menanam bunga mawar misalkan, mulai dari bibit kecil ya. Adik-adik tanam, terus adik-adik rawat, siram, pupuk, keluar daun satu, keluar daun lagi, berbunga. Seneng kan? Tanaman yang udah dirawat akhirnya berbunga. Jadi ada rasa sayang. Sama seperti halnya hewan peliharaan itu. Misalkan adik-adik punya kucing, sayang kan? Karena adik-adik kasih makan, dia lucu. Timbullah rasa kasih sayang tadi terhadap hewan itu atau tumbuhan tadi. Dapat ya? Dapat. Nanti Bapak kasih pertanyaan, dapat hadiah benih bunga loh ini. Tuh. Ayo nih, biar semangat. Ini benih bunga banyak ini. Nah, baru semangat kan? Yang kedua, mengenal aneka ragam tanaman. Nah, jadi kan adik-adik dengan tadi dikasih P5 taman-taman, jadi adik-adik kan menambah ilmu ya, menambah ilmu sesimpelnya, jadi lebih tahu banyak nama-nama tanaman jenisnya. Gitu ya, misalkan ada yang tahu bunga brokoli kuning nggak? Tahu? Ada yang tahu lidah mertua nggak? Wah, pada pinter. Ada yang tahu krokot nggak? Itu nanti makin banyak tahu. Kalau makin suka tanaman, jalan-jalan kemana gitu misalkan, oh ini apa, makin tertarik jadinya, makin mengenal keragaman itu. Oke, ini fungsi-fungsinya. Sekarang fungsi taman di sekolah. Kenapa mesti ada taman di sekolah? Ya, kenapa nih? Kenapa mesti ada taman di sekolah? Kenapa mesti ada taman di sekolah? Ayo, angkat tangan. Yang di belakang mungkin tahu tuh. Kenapa mesti ada taman di sekolah? Ya, angkat tangan dong. Nanti dapat hadiah loh. Ya, semangat ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tuh, harus semangat. Udah, nanti kalau ini Bapak jelas. Kenapa jadinya? Kenapa? Betul, lebih indahnya sejuk. Tepuk tangan buat teman-temannya. Yang Bapak sampaikan tadi perhatiin ya, nanti pertanyaannya nanti di akhir Bapak kasih pertanyaan juga ya. Nanti dari yang Bapak paparkan tadi ya. Nah, kemudian tadi fungsi taman di sekolah. Coba baca dari pertama 1, 2, 3. Meningkatkan motivasi belajar siswa karena lingkungan yang lebih santai dapat rileks sehingga pikiran siswa lebih siap untuk menerima pelajaran. Yang kedua, taman sekolah bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyegarkan pikiran ketika waktu istirahat tiba. Di tempat ini, siswa bisa menyenangkan
pengertiannya setelah menerima pelajaran. Dan itu dia perpustakaan di sekolah. Jadi adik-adik misalkan jam pelajaran pertama kedua kan udah penuh ya, ngebul kan, istirahat tiba. Nah itu perpustakaan tadi untuk merilekskan, duduk-duduk di taman seperti itu. Yang ketiganya menumbuhkan rasa peduli pada siswa untuk mencintai lingkungan tadi. Nah jadi semakin tadi dengan kita di taman tadi semakin ada kepedulian tentang lingkungan. Nanti kan di taman itu banyak rumput-rumput kan, pastinya rumput liar kan, itu harus dibersihkan nanti, sampah-sampah, hati-hati dari pohon misalkan daun-daun ya, terus merawat dan memelihara tanaman. Nanti setelah penanaman jangan langsung ditinggal aja, tumbuh-tumbuh ditunggu, harus punya kreativitas sendiri. Nanti taman dikasih lahan misalkan berapa meter kali berapa meter misalkan, terus temannya ada yang punya ide mau bikin jadinya bentuknya batik lebak misalkan, atau bentuk leit misalkan, atau bentuk segitiga, bentuk lope-lope kan bisa kan, bentuk lope-lope misalkan bisa. Itu kreativitas adik-adik nantinya. Mereka bisa dilibatkan untuk memilih desain taman sekolah tadi.